Ada sebuah kisah tentang orang tua, di mana seorang ibu berhasil membesarkan anaknya, dan anaknya juga berhasil sukses dan kaya. Dengan gembira, si anak yang telah sukses pulang membawa kepala ikan untuk ibunya. Ibunya yang sering menerima kepala ikan dari anaknya, pada hari itu tiba-tiba menangis. Dan kemudian dia berkata, dalam usia tua seperti ini, dirinya juga harus makan kepala ikan. Dia berkata begitu. Anaknya kemudian mengatakan, tetapi ibu dulu saya lihat sangat suka memakan kepala ikan dan memberikan tubuh ikan untuk kami makan. Kata si anak. Ibunya mengatakan bahwa dirinya memberikan bagian terbaik dari ikan dan hanya memakan kepala ikan untuk kebaikan anaknya. Dia memberikan bagian terbaik dari makanan tersebut kepada anaknya, dan dia hanya makan kepala ikan saat itu. Akhirnya si anak menyadari pengorbanan dari ibunya. Orang bijaksana mengajarkan bakti anaknya agar anak dan orang tua sama-sama mendapatkan manfaat dan berkah, menghindari celaka. Kalau ada anak melaksanakan baktinya, memenuhi kebutuhan orang tuanya, menjaga dengan baik, tentu orang tuanya tidak akan menuntut apapun pada si anak lagi. Mengapa orang bijaksana mengajarkan bakti anak? Orang yang sudah tua akan kesulitan menjalani hidupnya. Tubuh atau fisiknya sudah menua, tidak bekerja dengan baik lagi. Ini alasan bakti anak diperlukan dalam mendukung kehidupan orang tua. Dalam hal usia, orang tua yang anaknya sudah besar memiliki kemungkinan hidup yang tersisa antara 20-30 tahun. Ya, orang tua hanya tersisa rata-rata usianya 20-30 tahun. Jika si anak berbakti antara 20 tahun sampai 30 tahun, dirinya akan memberi contoh kepada anaknya untuk merawat dirinya. Setelah selesai merawat orang tuanya selama 20-30 tahun, di waktu itu dirinya telah menua dan giliran dirinya yang dirawat oleh orang tuanya. Maksudnya oleh anaknya. Ya, pada saat usianya bertambah 30 tahun, itu adalah saat anaknya merawat si orang tua atau cucunya dari orang tua tersebut akan merawat anaknya. Beginilah fungsi bakti anak bekerja sebagai sistem yang saling menguntungkan. Orang sukses bukan hanya mengerjakan proyek besar atau mendapatkan uang yang paling banyak. Bila merawat orang tua saja tidak mampu, mungkinkah dirinya mampu mengerjakan proyek besar? Orang seperti ini seperti memiliki batin yang kering, seperti musim kemarau yang hanya menimbulkan panas yang membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Orang yang tidak berbakti pada orang tua akan terasa seperti itu. Orang-orang tidak akan nyaman berada di dekatnya. Jika tega tidak merawat orang tua, tentu dirinya merupakan orang yang tega dalam mencapai tujuan apapun. Beberapa orang mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anak orang tuanya. Dan itu bukan keinginannya. Demikian ada sebuah perkataan yang viral beberapa saat yang lalu. Orang tuanya juga tidak ingin anak yang tidak berbakti seperti dirinya. Orang tuanya ingin anak yang berbakti, yang tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri. Banyak anak yang dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab karena egois dan tidak mau merawat anaknya, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Coba pikirkan ini, pikirkan keberuntungan yang dimiliki sebagai seorang anak yang memiliki orang tua. Pantaskah dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anak dari orang tuanya? Ini adalah pikiran yang sangat bodoh, cara berpikir yang sangat bodoh. Beberapa orang mengatakan jangan bergantung pada anak. Ya, beberapa orang tua mengatakan demikian. Benar, idealnya jangan bergantung pada anak. Tetapi berapa persen dari orang tua yang mampu hidup tanpa dukungan dari anaknya? Terutama ibu rumah tangga yang hidupnya mengurusi suami, anak, dan rumah.
rata-rata tidak memiliki tabungan untuk hari tuanya. Orang yang bekerja berbisnis biasanya jarang merawat anaknya ataupun tidak punya waktu untuk merawat anaknya. Anak yang tidak mau merawat orang tuanya adalah manusia yang mau enak sendiri. Manusia egois dan manusia bodoh yang tidak tahu manfaat dari merawat orang tua. Orang cerdas tentunya gemar berbuat baik, terutama berbakti pada orang tua, merawat orang tuanya, karena dia tahu bahwa pada akhirnya dia juga akan menjadi tua. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.